secara pagar laut Tangerang bersertifikat HGB. Sebelumnya pada Sabtu, 18 Januari, melalui akun X-nya, pengamat perkotaan Elisa Sutanujaja sempat membagikan temuannya yang menunjukkan bahwa lokasi pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mendapat sertifikat HGB. Berdasarkan data Behayumi, situs web informasi spasial yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Elisa memperkirakan total wilayah laut yang masuk area HGB mencapai 537,5 hektar. Senin, 20 Januari, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid membenarkan bahwa sertifikat HGB telah terbit untuk 263 bidang di dan sekitar wilayah perairan tersebut. Selain itu, ada sertifikat hak milik SHM untuk 17 bidang lainnya. Nusron bilang ada 9 bidang yang mendapat sertifikat HGB atas nama perorangan. Sementara itu, sertifikat HGB untuk 254 bidang dimiliki 2 perusahaan. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Ungkap Nusron saat jumpa pers, Senin, 20 Januari, BBC News Indonesia melakukan apa yang Nusron sarankan dan menemukan bahwa 2 perusahaan itu secara langsung dan tidak langsung dimiliki PT Agung Sedayu dan sejumlah entitas lain yang dikendalikan keluarga konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Bersama Salim Group, Agung Sedayu Group mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, yang bersebelahan dengan titik awal pagar laut di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tak jauh dari pagar laut itu, Agung Sedayu Group juga bermaksud membangun PIK Tropical Coastland yang telah masuk daftar proyek strategis nasional PSN sejak Maret 2024. Dari sana, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menduga Agung Sedayu Group yang bertanggung jawab membangun pagar laut dari bambu untuk membatasi area yang bakal jadi sasaran reklamasi untuk kepentingan PSN. Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidit, membantah hal ini. Kalau soal pagar bambu sudah clear PIK, nggak ada kepentingan di situ. Sebab bukan kita yang pasang, kata Muannas melalui media sosialnya. Menanggapi temuan BBC News Indonesia bahwa HGB di kawasan pagar laut Tangerang dipegang perusahaan-perusahaan milik Aguan, Muannas enggan berkomentar banyak. Menurutnya, lebih baik menunggu hasil pengecekan yang akan dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, karena ada sejumlah sertifikat HGB yang terbit pada 1980-an. 2 instansi itu berniat mengecek garis pantai Tangerang pada tahun-tahun tersebut untuk memastikan apakah sertifikat mulanya terbit untuk wilayah daratan atau lautan. Sementara itu, Kristi Grasela, sekretaris perusahaan PT Pantai Indah Kapuk 2, PANI, yang mengendalikan mayoritas saham PT Cahaya Inti Sentosa, CIS, menegaskan bahwa sertifikat HGB yang dipegang perusahaan adalah untuk wilayah daratan, bukan lautan. Saat jumpa pers pada Senin, 20 Januari, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tidak menjelaskan secara mendetail mekanisme penerbitan HGB di wilayah laut yang sekarang dipasangi pagar bambu itu. Bila ada sertifikat yang terbit untuk area di luar garis pantai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan meninjau ulang dokumen tersebut. Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan yang ada, kata Nusron. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ia telah melaporkan masalah pagar laut serta sertifikat HGB dan SHM yang terbit di pesisir Tangerang langsung pada Presiden Prabowo Subianto, Senin, 20 Januari. Sakti menegaskan tidak boleh ada sertifikat yang terbit di laut sehingga katanya itu sudah jelas ilegal. Menurutnya, pembangunan pagar laut pun melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dan TNI Angkatan Laut, AL, sepakat untuk melanjutkan pembongkaran pagar laut di Tangerang pada Rabu siang.
22 Januari, setelah sebelumnya sempat ditunda. Sabtu, 18 Januari, kira-kira 600 orang yang terdiri atas anggota TNI AL dan nelayan bergerak bersama untuk membongkar pagar laut tak bertuan di Tangerang yang telah disegel KKP sejak Kamis, 9 Januari. Heri Indarto, Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, mengatakan pagar itu mesti dibongkar karena mengganggu aktivitas nelayan dan dibangun tanpa izin yang jelas. TNI AL, imbuhnya, tak bisa menggunakan alat berat atau kapal perang RI, KRI, karena dangkalnya perairan di lokasi pagar laut. Maka, pihak TNI AL berusaha menarik satu persatu bambu yang membentuk pagar laut dengan tali yang disangkutkan ke kapal nelayan. Targetnya, mereka berniat membongkar pagar laut sejauh 2 km per hari. Total pagar laut yang ada telah membentang sepanjang 30,16 km. Menurut LBH, ada 8 nama individu dan 1 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang. Perusahaan yang dimaksud adalah pengembang properti Agung Sedayu Group. Nama perusahaan ini ikut terseret karena disebut-sebut oleh seorang pekerja yang sedang mengumpulkan bambu untuk pagar laut. Ini terekam dalam video yang dijadikan bukti dalam pengaduan ke polisi. Sementara itu, nama-nama lain yang dilaporkan termasuk seseorang yang diduga tangan kanan Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Agung Sedayu Group, serta mereka yang beroperasi di lapangan, termasuk untuk mengumpulkan pekerja, mengurus pendanaan, dan sebagainya. Eli Susianti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Pemerintah Provinsi Banten, mengatakan pihaknya awalnya mendapatkan laporan masyarakat terkait pembangunan pagar laut pada 14 Agustus 2024. 5 hari kemudian, tim DKP Banten meninjau lokasi dan menemukan pagar tersebut yang saat itu panjangnya baru sekitar 7 km. Kemudian, kata Eli, total ada 4 kali investigasi atas pagar laut itu yang dilakukan DKP Banten bersama instansi terkait. Hasilnya, tidak ada izin dari camat maupun kepala desa atas pemagaran itu. Lama-kelamaan, pagar laut itu pun semakin panjang, hingga mencapai 30,16 km. Sementara itu, menurut penelusuran Ombudsman Banten, pagar itu dipasang warga dengan imbalan sekitar Rp100.000 per orang. Anggota Ombudsman, Heri Susanto, mengeklaim pagar bambu yang dipasang tanpa izin itu telah menghambat aktivitas masyarakat nelayan di sekitarnya dalam mencari nafkah. Ombudsman bahkan menaksir kerugian yang dialami nelayan mencapai Rp8 miliar gara-gara pagar bambu itu.